Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal-soal pengetahuan kuantitatif untuk membantu persiapanmu masuk perguruan tinggi. Kita bahas soal nomor 1. Di sini diketahui kesamaan matriks ya. Matriks yang kiri 4 pangkat X tambah 2Y 0, 2, 3X min 2. Sama dengan matriks yang kedua 8, 0, 2, 7. Maka nilai X ditambah Y adalah, nah untuk menyelesaikan kesamaan matriks seperti ini, maka elemen-elemen atau entry-entry matriks pada letak yang sama itu akan bernilai sama. Jadi posisi di sini untuk yang 4 pangkat X tambah 2Y akan sama dengan posisi sama dengan 8. Jadi cara menyelesaikannya ya langsung saja di sini 4 pangkat X ditambah 2Y sama dengan 8. 4 itu 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi X tambah 2Y sama dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti yang di sini kalau ada pangkat, bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, itu adalah pangkatnya dikalikan. Jadi ruas kiri adalah 2. Pangkat yang 2 itu dikalikan yang pangkat yang di luar. Jadi 2X ditambah 4Y. Sama dengan 2 pangkat 3. Gitu ya. Nah di sini kan ada teori persamaan bilangan berpangkat. Jadi jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka pangkatnya akan sama karena bilangan pokoknya sama. Berarti ini juga bisa kita tuliskan pangkatnya yaitu 2X tambah 4Y sama dengan pangkat yang di kanan 3. Oke, ini belum bisa kita selesaikan. Kita buat lagi yang nilainya sama, yaitu 3X kurang 2 di sini, itu akan sama dengan 7. Karena posisi dan letaknya sama ya. Jadi di sini kita tuliskan 3X kurang 2 sama dengan 7. Berarti 3X sama dengan 7 ditambah 2. 3X sama dengan 9, berarti X-nya 3. Nah kemudian dari X dapat sama dengan 3 ini, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama kan 2X ditambah 4Y sama dengan 3. Kita masukkan X-nya 3, berarti 2 kali 3 ditambah 4Y sama dengan 3. 2 kali 3 itu 6, berarti 4Y sama dengan 3 dikurang 6. Y sama dengan 3 dikurang 6 kan min 3, berarti per koefisien dari Y adalah 4, jadi min 3 per 4. Sudah kita dapatkan nilai X dan Y-nya. Nah yang ditanya itu adalah X ditambah Y. Berarti kita tambahkan saja X-nya 3 ditambah Y-nya min 3 per 4. Gitu ya. Berarti di sini kita samakan penyebutnya, yaitu per 4. 3-nya menjadi 12, ini minus 3. Maka hasilnya adalah 9 per 4. Jadi jawabannya adalah yang
C. Kita bahas soal nomor 2. Nilai dari 6 pangkat 5 per 3 pangkat min 1 kali 4 dipangkatkan 1/3. Sama dengan, di sini kita perlu tahu beberapa sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama, kalau ada A dikali B, lalu keduanya ini perkaliannya dipangkatkan M, maka ini bisa disederhanakan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Oke, itu nilainya sama. Kemudian kalau A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikalikan. Itu beberapa sifatnya. Kemudian untuk A pangkat min M itu akan sama dengan 1 per A pangkat M. Atau kebalikannya ya. Jadi di sini bisa kita selesaikan 6 kali 5. 6-nya itu adalah 2 kali 3. Itu kan 6. Nah berarti di sini dipangkatkan 5. Per, ini 3 pangkat min 1 tetap. Dikalikan dengan 4 itu 2 pangkat 2. Lalu dipangkatkan lagi 1/3. Oke. Berarti di sini 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Ya. Ini mesti untuk yang menyelesaikan 6-nya. Pernya berarti di sini yaitu 3 pangkat min 1 dikali 2 pangkat 2. Lalu dipangkatkan lagi 1/3. Oke. Nah, beberapa sifat lagi. Kalau ada A pangkat M lalu per A pangkat N, maka bilangan pokoknya sama atau tetap, pangkatnya dikurang. Jadi di sini bisa kita tuliskan hasilnya adalah, di sini ada bilangan pokoknya 2, pangkatnya yang di atas 5, yang di bawah kan 2. Jadi 2 dipangkatkan 5 kurang 2. Lalu dikalikan 3 pangkatnya 5 dikurang pangkat yang min 1 di bawah, dikurang min 1. Tapi ini masih dipangkatkan lagi 1/3. Kita kerjakan bagian dalamnya. Berarti jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6. Dipangkatkan lagi. Ya, di sini saya geser sedikit dulu. Jadi ini dipangkatkan lagi 1/3. Oke. Maka ini bisa kita sendiri-sendiri. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3. Dikali 3 pangkat 6 dipangkatkan lagi 1/3. Maka ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali kan. 3 dikali 1/3. Dikali lagi 3 pangkatnya 6 dikali 1/3. Ini bisa kita kalikan, coret ya 3-nya. Jadi sama dengan 2 pangkat 1 dikali. Lalu yang ini 6 bagi 3 kan dapatnya 2. Berarti 3 pangkat 2. Maka 2 dikali 9. Jawabannya adalah 18. Pilihannya adalah yang D. Kita bahas soal nomor 3. Nilai limit X mendekati 2, X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 per 3 dikurang akar dari 17 min 2X kuadrat. Sama dengan, jadi di sini kita masukkan dulu nilai X mendekati 2 itu, kita masukkan saja X sama dengan 2. Jadi kita uji dulu apakah hasilnya ada nih. Jadi 2 kuadrat dikurang 6 kali 2 ditambah 8 per
3 dikurang akar 17 dikurang 2 kali X-nya masukin 2 dikuadratkan. Di sini kita hitung 2 kuadrat itu 4 dikurang 6 kali 2 12 ditambah 8 per 3 dikurang akar dari 17 dikurang 2 dikalikan 2 kuadrat adalah 8. Sama dengan 4 dikurang 12 ditambah 8 itu 0 per 3 dikurang akar kalau 17 kurang 8 adalah 9. Berarti ini 0 per, kita tahu bahwa akar 9 itu 3, jadi 3 kurang 3 0 juga. Nah, 0 per 0. Berarti ini tidak terdefinisi. Oke. Nah, kita akan menggunakan yang namanya metode L'Hopital. Oke. Jadi kalau hasilnya 0 per 0, kita bisa menggunakan metode L'Hopital. Jadi ini merupakan salah satu aplikasi dari turunan. Ya, jadi saya ingatkan untuk turunan, misalkan ada suatu fungsi Y, itu adalah A dikalikan X pangkat N, maka untuk turunannya Y aksen, ya, diturunkan terhadap X, berarti pangkatnya dikalikan A, ya, N kali A, variabelnya tetap X, tapi pangkatnya berkurang 1. Oke. Kemudian sifat yang lain, karena di sini ada akar, jadi kalau ada Y sama dengan ada fungsi HX di sini, dipangkatkan N gitu, maka turunannya itu adalah N dikalikan fungsi HX-nya, pangkatnya berkurang 1, dikali lagi turunan HX-nya. Ya, itu teorinya. Nah, untuk metode L'Hopital berarti yang limit X mendekati 2 itu adalah kita turunkan. Jadi X kuadrat itu menjadi 2X. Min 6X berarti min 6. 8-nya itu 0 gitu ya. Atau 0-nya nggak perlu kita tulis. Jadi karena itu konstanta, 8 itu turunannya 0 per 3 turunannya 0 dikurang. Nah, ini kan akar 17 itu pangkat setengah ya. Jadi kalau saya lihat soalnya lagi, ini bisa dibuat bentuk yang akar ya. Seperti ini. Yaitu 3 dikurang, kurung buka, 17 dikurang 2X kuadrat. Itu. Pangkatnya setengah. Itu ya. Pangkatnya setengah. Berarti yang setengah itu kita turunkan ke depan. Jadi ini setengah dikalikan 17 min 2X kuadrat. Berarti pangkatnya berkurang 1 ya. Ini saya turunkan dulu. Oke. Jadi pangkatnya berkurang 1, jadinya setengah dikurang 1 min setengah. Dikalikan lagi turunan dalamnya. Ya. Turunan dalamnya yaitu 0 dikurang 4X. Gitu ya. Oke. Ini biar saya geser dulu. Nah, sekarang coba langsung saja kita masukkan X-nya 2. Ya. Jadi 2 kali 2 dikurang 6 per 0 dikurang setengah. Ini kali. Kalau pangkat minus kan berarti 1 per ya. Oke. 17 dikurang 2. X-nya masukkan 2. Jadi 2 kali 2 kuadrat. Pangkatnya sekarang sudah positif ya. Karena seper ya. Oke. Dikali. Oke.
dikali lagi. Berarti di sini kita lihat 2 dikurang 2 itu adalah 4. Dikurang 6 per, oh ini kali ya, belum ada ya tadi ya. 0 dikurang min 4x ya. Jadi min 4 kali 2 ya, tadi ketinggalan. Oke. Jadi per sama dengan, ya, sama dengan 4 dikurang 6 min setengah. Kita bisa lihat di sini 1 per akar kan, kalau pangkat setengah itu akar. 17 dikurang 8. Oke, jadi dikali di sini minus 8. Ya, sama dengan 4 dikurang 6 itu minus 2 per, ini min kali min ya, yang min setengah kali min 8 kan minnya bisa dicoret. Lalu 8 dibagi 2 dapatnya 4 gitu ya. Di sini aja nulisnya 4 dapatnya. Kemudian bisa kita tuliskan jadinya 4 per, karena di situ adalah akar dari 17 dikurang 8 itu adalah 9, akar 9 adalah 3. Oke. Berarti sama dengan minus 2 dikali 3 per 4. Ini juga kita bisa coret. Ini dapatnya 1, ini dapatnya 2. Sama dengan minus 3 per 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan soal-soal pengetahuan kuantitatif. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.